Oke, eee, baik, kita akan melanjutkan mata kuliah medan elektromagnetik ya. Jadi di materi sebelumnya, kita setelah UTS itu membahas, kita lihat di ELMS, ya itu, membahas aplikasi persamaan Maxwell, eee, terutama kita membahas, bagaimana perambatan gelombang yang kita turunkan dari persamaan Maxwell ya. Dari persamaan Maxwell, kita bisa mendapatkan bagaimana gelombang itu merambat di udara. Nah, kita sudah dapatkan contoh bagaimana menurunkan persamaan Maxwell untuk kemudian kita bisa melihat bagaimana gelombang itu merambat di udara. Nah, di minggu berikutnya ini kita akan membahas ya, lihat di LMS ya, di minggu 11-12 itu bagaimana gelombang merambat secara umum di berbagai bahan atau di berbagai material ya. Silahkan dibuka. Ya, ini materinya ya. Ini materinya. Oke, kita mulai. Oke, jadi untuk minggu ke-11 dan 12 itu adalah bagaimana kita bisa menurunkan persamaan Maxwell dalam aplikasi gelombang yang merambat di dalam material atau dalam bahan. Ya, ini nanti kita sedikit review gelombang datar serba sama di udara, gelombang yang merambat di udara. Nah, asumsinya udara itu homogen ya, dalam arti arah sumbu X, arah sumbu Y, arah sumbu Z itu semua struktur bahan materialnya sama ya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas di dielektrik, kemudian konduktor, ya, kemudian kita lihat vektor rapat daya atau kita bisa melihat nanti polarisasi atau vektor pointing. Nah, jadi secara umum kalau orang elektro atau orang elektromagnetik melihat sebuah bahan itu ditinjau dari yang pertama adalah permeabilitas, ya, kedua adalah permitivitas, yang ketiga adalah konduktivitas ya. Jadi ini melihat sebuah bahan itu ketika diberi medan magnet dari luar itu bagaimana reaksinya. Itu ada parameter permeabilitas. Kemudian ada parameter permitivitas, itu melihat bagaimana sebuah bahan diberi medan listrik dari luar. Ya, kemudian konduktivitas itu adalah melihat reaksi bahan ketika diberikan arus. Ya, nah, oke, sebentar. Ya, jadi kalau kita melihat sebuah bahan atau sebuah materi, ya kalau kita melihat, kalau di sini kita melihat orang kimia misalnya ya sebuah bahan, ya itu kita lihat dari struktur atom gitu ya. Kalau kita lihat ini di SMA ya ada tabel struktur atom
Nah, kita bisa melihat dari golongan 1, 2, 3, 4, 5 sampai golongan 8 ya, kalau Anda ingat. Nah, ini melihat bahan atau material itu dilihat dari struktur atom penyusunnya. Nah, kalau kita di sini sebagai orang elektro, ya, atau kita bisa melihat dari elektromagnetik, ya di sini melihat sebuah bahan itu ditinjau dari bagaimana, ya misalnya ini sebuah bahan, ini ditinjau kalau kita berikan medan listrik atau medan magnet dari luar. Ya, jadi kalau kita berikan medan magnet dari luar, ini reaksi bahannya seperti apa? Kalau kita berikan medan listrik dari luar, itu reaksi bahan seperti apa? Nah, secara umum, ya kita bisa melihat ya E itu adalah medan listrik, ya satuannya adalah apa? Volt per meter. Kemudian H itu adalah medan magnet, ya satuannya adalah ampere per meter. Kemudian kita mengenal ya, relasinya di sini medan magnet ada rapat flux magnet ya, atau rapat garis gaya magnet. Ya, simbolnya apa? Di sini B. Kemudian ada rapat flux listrik. Ya, simbolnya apa? D. Ya. Nah, kaitannya apa di sini? Jadi di sini B, ya, kalau kita lihat ya rapat flux magnet ya, sebelum UTS ini adalah sebagai ada suatu konstanta namanya permeabilitas mu ya dikalikan dengan medan magnetnya H. Demikian juga dengan rapat flux listrik ya. D, rapat flux listrik itu adalah epsilon E. Nah, mu dan E ini adalah suatu konstanta. Jadi mu itu adalah permeabilitas atau permeability ya. Kemudian epsilon ini adalah permittivity. Nah, kita punya referensi kalau udara itu dinyatakan dengan mu 0. Ya, kalau semua bahan, ya bahan itu kita referensikan dengan udara atau ruang hampa itu sebagai koefisien relatif permeabilitas relatif dikalikan dengan mu 0. Demikian juga dengan epsilon, ya di sini ada permitivitas relatif, ya dikalikan dengan epsilon 0. Ya, mu 0 itu adalah permeability atau permeabilitas udara atau ruang hampa ya. Permeability. Ruang hampa. Ya, ini mu 0. Epsilon 0 itu adalah permittivity ya atau permitivitas. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan udara, ya di sini nanti permeabilitas satu bahan itu bisa lebih besar daripada udara. Demikian juga permitivitas bahan itu lebih besar daripada udara. Nah, apa arti dari permeabilitas dan permitivitas?
Jadi kalau kita punya sebuah bahan ya, saya ganti warna dulu. Ya, jadi kalau kita punya sebuah bahan di sini, ya, ini bahan atau material atau medium gitu ya. Nah, nah, kalau kita berikan medan listrik dari luar, ya misalnya ini kita berikan medan listrik dari luar, ya misalnya ini medan listriknya adalah E, maka rapat garis gaya, ya garis gaya listrik, ya rapat garis gaya listrik atau rapat flux listrik, ya kalau epsilon R-nya itu lebih besar satu, itu artinya jumlah garis gaya atau kerapatan garis gaya di dalam bahan ini lebih banyak dibandingkan dengan yang di udara atau yang di luar di sini. Ya, jadi kalau di udara, ya ini katakanlah di sini udara atau di ruang hampa, ya kita D-nya itu kan berarti kalau di udara epsilon R-nya kan sama dengan satu ya. Jadi ini akan sama dengan ya epsilon 0 ya, dikalikan dengan E. Ini kalau di udara. Nah, kalau di dalam bahan, kalau ER-nya lebih besar satu, ya kita lihat di sini, D epsilon E, epsilon itu adalah epsilon R kalikan epsilon 0. Jadi D-nya akan sama dengan epsilon R dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan E. Nah, kalau ER-nya lebih besar dari satu, ya ER-nya lebih besar satu, maka D di dalam ini misalnya ini dalam ini katakanlah di dalam material ya saya simpulkan sebagai DM gitu ya. DM ya, di sini di udara di 0 ya, maka DM lebih besar daripada D0 ya. Karena ER-nya lebih besar daripada E0. Artinya apa? Bahan ini punya kemampuan atau bereaksi ya, ketika diberi medan listrik dari luar ya. Dia bahan ini akan mampu menyimpan energi ya dalam bentuk medan listrik atau dia mampu menambah jumlah garis gaya yang ada di dalam jumlah garis gaya listrik yang ada dalam bahan ini. Ini arti dari ER. Nah, contoh bahan ya ini di sini ini kita bahas permitivitas dulu ya. Nah, ini contoh kalau mediumnya free space atau udara ya epsilon 0 ya atau di sini kita bisa menyatakan ER-nya sama dengan epsilon R-nya sama dengan 1 ya. Oke, contohnya kalau di sini, kalau di dalam material, ya ER misalnya udara ini ya kisarannya 1, kalau alkohol ini 25, tanah kering di sini 7, ya tanah lembab di sini 15, tanah basah ini 30. Artinya apa? Semakin besar ER, ya jadi kalau ER-nya itu semakin besar, ya ER-nya itu semakin besar, maka D-nya ya rapat garis gaya yang ada di dalam bahan itu akan lebih besar dibandingkan dengan di udara. Nah, ini juga punya arti lain, bahan itu mampu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik.
Nah, semakin besar ER, maka kemampuan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik itu akan semakin besar. Ya, ini contoh karakteristik bahan ya. Contohnya seperti itu. Air laut itu 70, ini cukup besar ya. Air murni 81. Ya, teflon, styrofoam, porselin, ya ini lebih kecil ya. Kertas ini 2 sampai 4. Oke. Jadi semakin besar ER itu semakin bahan ini punya kemampuan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, atau dengan kata lain, kalau diberikan medan listrik dari luar bahan, maka jumlah garis gaya atau jumlah flux listriknya di dalam bahan lebih besar dibandingkan dengan yang ada di luar bahan. Nah, kalau reaksi bahan dilihat dari kemampuan bahan merespon energi atau medan listrik dari luar, itu ditunjukkan dengan permitivitas atau permittivity, maka kemampuan bahan merespon medan magnet itu dinyatakan dengan permeability. Nah, prinsipnya hampir sama. Ya, jadi kalau di sini kita berikan medan magnet dari luar, ya medan magnet dari luar, ya contohnya ini kita berikan medan magnet dari luar, ya ini dalam bentuk H, medan magnet dari luar, maka di dalam bahan rapat garis gaya flux magnetnya itu bergantung pada mu dikalikan dengan H. Nah, mu-nya itu ada permeabilitas relatif terhadap udara atau terhadap ruang hampa, ya. Ada mu R, ini adalah permeabilitas relatifnya ya. Mu 0 itu adalah permeabilitas udara, ya, dikalikan dengan H. Nah, ini contoh bahan ya dengan karakteristik katakanlah di sini dengan contoh yang permeabilitas, ya nanti kita bisa lihat contohnya ya, bahan-bahannya. Oh, mungkin di sini tidak ada ya. Ya, jadi nanti mu R itu adalah permeabilitas ya. Oke, ini belum ada contohnya di sini ya. Nah, satu lagi ya, orang elektromagnetik itu melihat reaksi bahan ketika diberi arus ya. Ya, ini dinilai dengan konduktivitas. Ya, kalau konduktivitasnya besar, artinya bahan itu mudah untuk menghantarkan arus. Ya, kalau konduktivitasnya 0, artinya bahan tidak dapat menghantarkan arus. Ya, jadi sekali lagi orang elektromagnetik melihat reaksi bahan itu dilihatnya adalah reaksi terhadap medan listrik, reaksi terhadap medan magnet ya, ini medan magnet, ini medan listrik. Kemudian ini adalah reaksi terhadap arus listrik. Nah, untuk pengkategorian bahan atau medium atau material, ya di sini ada istilah free space atau udara atau ruang hampa ya. Jadi ini adalah ruang hampa. Ya, sama dengan udara. Ya, ruang hampa atau udara, di sini epsilonnya akan sama dengan epsilon 0, mu-nya sama dengan mu 0. Di udara itu tidak ada konduktivitas atau konduktivitasnya 0. Artinya udara itu tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian ada bahan yang disebut dengan dielektrik sempurna. Ya, dielektrik sempurna itu di sini ada ER, ya, di sini ada mu R, konduktivitasnya 0. Ya, jadi udara itu sebagai salah satu
kasus khusus dari dielektrik sempurna, ya, konduktivitasnya nol. Ya, jadi dielektrik sempurna ini contohnya salah satunya udara ya. Cuma udara itu ER dan UR-nya sama dengan 1. Kemudian dielektrik ya, itu kalau konduktivitasnya kecil. Nah, bahan disebut sebagai konduktor yang baik itu kalau konduktivitasnya besar. Bahan disebut sebagai konduktor sempurna itu kalau konduktivitasnya tak berhingga. Nah, bahan magnetis ya, bahan magnetis itu ada nilai konduktivitas, tetapi mu R-nya ini ya sangat besar. Nah, seringkali jenis medium itu dipengaruhi oleh frekuensi. Ya, jadi ada suatu medium kalau frekuensinya rendah, katakanlah dianggap sebagai dielektrik sempurna, tapi kalau frekuensi tinggi bisa jadi dia bersifat sebagai konduktor yang baik misalnya. Nah, seberapa besar pengaruh frekuensi itu nanti dinyatakan dengan perbandingan antara arus konduksi dengan arus pergeseran. Kita bisa lihat di sini nanti di slide selanjutnya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat di persamaan Maxwell ya, terutama di persamaan Maxwell yang terkait dengan hukum Ampere. Ya, hukum Ampere itu tentang arus. Ya, berarti di sini ada arus ya, berarti di sini adalah kerh ya, sama dengan, nah di sini ada rapat arus ya, ditambah dengan ini adalah arus karena muatan yang bergerak, kemudian di sini ada kalau ini adalah sinusoidal di sini si omega epsilon E ya. Nah, C itu adalah rapat arus, ya itu sebagai nilai sigma atau konduktivitasnya ini, ya dikalikan dengan jadi rapat arus itu adalah nilai konduktivitas dikalikan dengan medan listriknya, ya di sini adalah C omega epsilon E, ya sehingga di sini kita bisa nyatakan sigma plus C omega epsilon E. Nah, jadi ini adalah kalau kita lihat ini adalah bilangan kompleks, ya. Yang ini adalah yang real, yang ini adalah yang bagian imajinernya. Nah, perbandingan antara konduktivitas dibagi dengan omega epsilon atau bagian real dibagi dengan imajiner itu disebut sebagai, kalau di sini kita sebut sebagai perbandingan antara arus konduksi dengan arus pergeseran atau kita sebut sebagai loss tangen ya. Ya, ini sebagai loss tangen, sigma per omega epsilon. Ya, ini sigma per omega epsilon. Oke. Nah, bahan disebut dielektrik itu kalau sigma per omega epsilon itu mendekati 1. Ya. Nah, bahan disebut sebagai konduktor yang baik kalau sigma per omega epsilon itu lebih besar dari 1. Nah, di sini kita lihat kalau bahan itu kan nilai sigma dan omega epsilon ini kan konstan ya. Tapi kita lihat di sini frekuensi ya, kalau frekuensinya itu semakin tinggi ya, ini makin besar, maka perbandingan ini terhadap ini akan makin mendekati 1.
Nah, jadi frekuensi semakin tinggi itu sebuah bahan itu lebih mendekat ke arah sifat dielektrik. Tapi kalau frekuensinya makin kecil, ya maka nilai perbandingan ini bisa jadi semakin besar. Maka bahan akan eh, bersifat ya lebih bersifat menjadi konduktor yang baik. Ya ini contoh ya. Contoh air laut ya punya karakteristik mu R sama dengan 1, ER sama dengan 79, ya, sigma konduktivitas ya 3 Siemens per meter. Nah, air laut ini termasuk konduktor atau dielektrik, ya tergantung pada frekuensinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sigmanya adalah 3 per omega epsilon, ya berarti di sini 2pi. F-nya adalah 20 kali 10 pangkat 3, 20 kHz. Ya. ER-nya adalah 79, ya, dikalikan E0. Ya, E0 itu adalah epsilon 0 permitivitas eh, permitivitas udara ya. Di sini 1/36pi kali 10 pangkat minus 9 ya. Oke, Anda tinggal hitung. Sini 1/36pi kali 10 pangkat minus 9. Nah, tentunya ini 10 pangkat minus 9 berarti ini akan naik. Berarti 10 pangkat 9 di sini per 10 pangkat 4 ya, berarti di sini hasilnya ya di sini sigma per omega epsilon akan lebih besar daripada 1. Ya. Sehingga ini akan bersifat ya bersifat kalau di frekuensinya rendah akan bersifat sebagai konduktor yang baik. Nah, tapi kalau kita masukkan di sini 20 GHz, berarti di sini kita ganti di sini adalah 20 kali 10 pangkat 9, maka dia akan lebih mendekati 1. Ya, mendekati 1. Maka di sini akan bersifat sebagai dielektrik. Ya, jadi bahan itu bisa bersifat konduktor, ya, bisa juga bersifat dielektrik, ya, bergantung pada frekuensinya. Ya, bergantung pada sigma per omega epsilon atau ini kita sebut ya sigma per omega epsilon ini disebut sebagai loss tangen ya. Ya, sigma per omega epsilon. Ini kita sebut juga sebagai loss tangen. Oke. Nah, kemudian ini secara umum persamaan gelombang ini kita bisa turunkan dari persamaan Maxwell ya. Jadi kita pernah menurunkan saya mungkin sedikit review ya dari persamaan Maxwell ya. Jadi nanti di dalam persamaan Maxwell ya, Anda masih ingat, harus selalu ingat ya. Yang pertama adalah divergensi dari D ya sama dengan rho V secara umum ya. Divergensi dari B sama dengan 0. Ini timbul dari hukum Gauss. Yang ketiga adalah curl E ya
Ini dari Faraday ya, minus ya dou B per dou T. Minus itu melawan penyebabnya, hukum Lenz. Yang keempat ya tadi persamaan ampere ya. Ini tentang arus. Ya, di sini ada arus karena muatan bergerak ditambah arus akibat medan listrik yang berubah terhadap waktu. Nah, kalau ini sinusoidal, ya kita ambil bentuk sinusoidal saja, maka di sini adalah minus C omega mu H, ya, yang di sini adalah C itu adalah sigma E tadi, yang di sini adalah C omega epsilon E. Ya, sama dengan yang kita bisa satukan sebagai sigma plus C omega epsilon E. Nah, ini persamaan Maxwell secara umum di dalam suatu bahan. Sama seperti kita menurunkan persamaan Maxwell di ruang hampa, ya, bagaimana gelombang merambat di dalam ruang hampa. Ya, ada suatu identitas vektor, ya, semua vektor akan berlaku. Kalau saya punya sebarang vektor, katakanlah sebarang vektor F, maka curl dari curl F ya akan sama dengan ya, gradien dari divergensi F ya, dikurangi dengan operasi del kuadrat F. Nah, ini silahkan diterapkan untuk E, ya, kemudian untuk H. Ya, ini pernah kita turunkan ya, sampai ketemu persamaan Helmholtz ya. Silahkan buka lagi videonya. Nah, di sini nanti akan ketemu persamaan Helmholtz itu dalam bentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita punya vektornya kita ganti dengan vektor E, ya F-nya kita ganti vektor E, maka persamaan Helmholtz-nya akan seperti ini kira-kira. Ya. Operasi del kuadrat E, ya, ini akan ada suatu konstanta, ya katakanlah ini gamma, ya gamma kuadrat, ya dikalikan dengan vektor E itu sendiri. Nah, gamanya itu bilangan kompleks, ya ada alfa plus J beta. Ya, kalau kita turunkan dari persamaan Maxwell, alfa plus J betanya itu adalah di sini nanti akan sama dengan akar ya, J omega mu ya, sigma plus J omega epsilon. Ya, jadi ini akar J omega mu sigma plus J omega epsilon. Nanti bahannya ya kita masukkan ya mu-nya sebagai mu-nya adalah mu R dikalikan dengan mu 0. Ya, epsilonnya adalah epsilon R dikalikan dengan epsilon 0. Ya, jadi mu-nya kita masukkan karakteristik bahannya, mu R-nya berapa dikalikan dengan mu 0. Demikian juga di permitivitasnya. Nah, solusi yang memenuhi persamaan ini, ya, maka nanti medan listriknya, ya, kita ambil ya hanya satu dimensi merambat dalam satu arah saja, ya katakanlah ini dalam arah Z dan Z ini adalah posisi atau lokasi, T-nya adalah fungsi variabel waktu.
ya, nanti akan dalam bentuk seperti ini ya. Ya, dari sini adalah E0 ya. E ya. Di sini adalah gamma ya, di sini E pangkat gamma gitu ya. Kemudian di sini karena dia merambat fungsi waktu, maka di sini E pangkat C omega T. Ya, ini katakanlah dalam arah AX misalnya. Nah, gamanya itu adalah alfa plus C beta. Ya, kalau kita masukkan di sini E0, E-nya adalah ya di sini bisa arah positif, bisa arah negatif ya, plus minus. Ya, di sini plus minus alfa plus C beta ya dikalikan dengan E pangkat C omega T. Arahnya AX. Nah, oke. Ya, ini E pangkat gamma Z ya. Ini katakanlah ini Z. Sorry, di sini ada Z-nya. Ya, jadi karena dia fungsi variabel Z dan T. Nah, ini kalau kita uraikan berarti di sini sebagai E0, E pangkat ya plus minus alfa Z ya. Di sini E pangkat plus minus ini kita uraikan dalam kurungnya C beta Z ya dikalikan dengan E pangkat C omega T. Ya, arahnya AX. Ini C, maka kita bisa satuin sebagai E0 E pangkat plus minus alfa Z. Di sini adalah E, di sini C-nya kita keluarin ya omega T plus minus beta Z. Ya, arahnya AX. Oke, jadi persamaan umum gelombang merambat di dalam bahan. Ya. Saya ulangi di sini. Persamaan umum gelombang merambat dalam bahan, ya sembarang bahan atau sembarang material, ya medan listriknya, ya katakanlah ini dalam bentuk merambat ke arah Z dan T, ya akan dalam bentuk ya ini amplitudenya adalah E0 E pangkat plus minus alfa Z ya kemudian E di sini C omega T ya di sini plus minus beta Z ya arahnya AX. Nah, kalau kita nyatakan dia dalam bentuk sinusoidal kembali ya ini kita ambil yang realnya saja ya maka ini dalam bentuk E0 E pangkat plus minus alfa Z ya di sini adalah cos omega T ya di sini plus minus beta Z ya arahnya AX. Oke. Nah, ini kalau kita memasukkan F-nya ini ya kita masukin sebagai E. Kalau kita masukkan F-nya itu sebagai H ya dengan cara yang sama nanti kita bisa dapatkan medan magnetnya H ya gelombang merambat untuk sebarang bahan ya sebagai fungsi ZT ini akan dalam bentuk H0 ya E ya sama ya alfa Z ya cos ya, di sini adalah omega T plus minus beta Z
ya. Cuma di sini ada suatu fasa tertentu, beda fasa. Ini adalah theta ini adalah beda fasa antara E dan H. Ya, kemudian eh, medan magnetnya itu tegak lurus terhadap medan listrik. Ya, jadi di sini kalau di sini AX, di sini AY. Nah, sama seperti di persamaan gelombang merambat di udara, maka arah dari medan listrik, ya, kalau diputar arah medan magnet, ya, ini akan sama dengan arah perambatan. Ya, jadi kalau ini merambat ke arah sumbu Z, ya, medan listriknya ke arah AX, maka medan magnetnya ke arah AY. Ya, ya, jadi di sini AX, contohnya di sini ini merambat dalam arah AX, ya, diputar ke arah AY, ya, ini medan magnetnya arah AY akan sama dengan merambatnya ke arah AZ. Nah, sekali lagi tadi gamma itu sebagai alfa plus C beta. Ya, ini adalah akar C omega mu, ya, sigma plus C omega epsilon. Nah, ini disebut sebagai konstanta propagasi. Ya, konstanta propagasi. Ya, ada nilai real, ada nilai imajiner. Nah, yang realnya itu disebut sebagai konstanta redaman. Ya, ini disebut sebagai, ya, karena di sini alfa, ya, ini disebut sebagai konstanta redaman. Ya, ini alfa. Nah, yang beta, ya, karena ini menyangkut fasa, ya, ini disebut sebagai konstanta fasa. Ini sebagai beta. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ini satuannya adalah volt per meter, ya, di sini adalah ampere per meter. Maka kalau kita lihat di rangkaian listrik, ya, perbandingan antara E dibanding dengan H, ya, ini volt per meter, ya, di sini ampere per meter, hasilnya adalah di sini adalah ohm. Ya, volt per ampere itu ohm. Maka ini disebut sebagai impedansi, ya, impedansi. Jadi perbandingan antara E dan H ini adalah impedansi. Nah, jadi ini disebut sebagai impedansi. Impedansi karakteristik medium. Ya, karakteristik medium. Nah, ini dihitung, ya, ya, sebagai akar, ya, C omega mu. Sorry, saya hapus dulu. C omega mu, ya, dibagi dengan sigma plus C omega epsilon. Ya, jadi kalau di sini dikali, yang di sini adalah dibagi. Nah, karena ini adalah bilangan kompleks, ya, maka di sini akan kita bisa buat dalam bentuk fasor, ya, ada besar dan sudut.
Nah, sudutnya itu yang di sini. Ya, jadi E0 per H0 ya ini akan sama dengan ya besar dari impedansi karakteristik medium. Ya, ini N ya, eta atau N. Ya, sebagai E0 dibagi H0. Nah, kalau di udara Anda ingat E0 per H0 ini impedansi karakteristiknya di udara itu 377 ohm ya. Impedansi karakteristik di udara ini 377 ohm atau 120 pi ohm. Oke, jadi ini adalah persamaan gelombang merambat di dalam bahan, apapun bahannya, apapun mediumnya, nanti tinggal kita masukkan nilai gamanya berapa. Ya, nilai gamanya berapa. Nah, contoh kita ulas lagi ya untuk kasus di udara ya. Di udara itu mu r sama dengan 1, ER-nya sama dengan 1, ya, kemudian konduktivitasnya sama dengan 0. Nah, maka tadi di persamaan di sini gamma itu alfa plus C beta, ya, gamma konstanta propaksi ini adalah alfa plus C beta tadi sama dengan akar C omega mu. Mu-nya berarti mu 0 ya. Karena di udara ya. Kemudian sigma ya, sigma di udara ini ya, ini yang ini kalau di udara sama dengan 0 ya, plus C omega epsilon kalau di udara ini adalah epsilon 0. Ya, akan sama dengan ini akan sama dengan C omega ya, C omega ya, akar mu 0 epsilon 0. Nah, artinya apa? Karena di sini yang ada adalah bilangan imajiner, ya berarti di sini ya kalau kita lihat di sini maka alfanya sama dengan 0. Ya, kemudian betanya adalah omega akar mu 0 epsilon 0. Nah, sehingga di udara ya kembali lagi kita bahas di udara ya. Berarti kalau alfa sama dengan 0, E pangkat 0 itu 1. Ya, E pangkat 0 ini 1. Karena alfanya sama dengan 0 kalau di udara. Jadi di udara ya tadi persamaan umumnya adalah EZT sama dengan E0 E pangkat ya plus minus alfa Z ya cos omega T plus minus beta Z gitu ya. AX misalnya. Ya, kalau alfanya 0 berarti ini E pangkat 0. E pangkat 0 berarti 1. Ya, berarti di sini adalah E0 dikalikan 1 cos omega T plus minus beta Z. Arahnya AX. Ini seperti yang kita bahas di pertemuan minggu ke-9 dan 10 ya. Nah, begitu juga ya. Di H-nya, H, ZT ya. Di sini ada H0 E pangkat plus minus alfa Z cos omega T plus minus beta Z minus theta. Ini sudut. Ya, AY ya. Di sini AY. Nah, kita hitung dulu ini nilai eta, ya ini impedansi.
Ya, kalau di udara berarti ya ini di udara C omega ya mu ya di udara berarti di sini mu 0 ya sigmanya 0 plus J omega epsilon 0. Ya, jadi kalau di udara ini kan nilai impedansinya ya sigma plus omega. Kalau di udara konduktivitasnya 0. Ya, jadi ini kita bisa coret-coret tinggal akar mu 0 per epsilon 0. Ya, mu 0 itu adalah 4pi ya kali 10 pangkat minus 7 ya. Epsilon 0 adalah sepertiga 6pi kali 10 pangkat minus 9. Ya, di sini ketemunya adalah 120pi. Ya, atau 377 ohm. Nah, karena ini real ya maka ya besarnya sama dengan 120pi, sudutnya tetanya itu sama dengan 0. Jadi di sini tetanya sama dengan 0 kalau di udara. Ya, ini sudah kita bahas ya. Jadi ini kita masuk ke kasus yang lebih umum. Ya, ini sudah dibahas di week ke-9 dan 10. Oke. Jadi nanti kasus apapun ya mediumnya tinggal dilihat nanti nilai parameternya mu r, er ya sigmanya berapa. Ya tinggal kita masukkan ke situ. Oke, ini penurunannya bisa dilihat ya seperti tadi. Nah, jadi penurunan persamaan gelombang akan ketemu persamaannya seperti ini. Ya, persamaan umum gelombang merambat di berbagai medium. Ya, kita asumsinya merambat dalam satu arah. Ya, mediumnya serba sama, ya, maka persamaannya seperti ini. Oke, sementara seperti itu dulu. Nanti kita lanjutkan dengan soal-soalnya ya. Ya, seperti dibahas di gelombang merambat di udara, ya tadi di sini alfa itu adalah konstanta redaman, beta itu adalah konstanta fase. Ya, kemudian Z ini adalah kalau dia negatif, dia kalau tandanya negatif ya di sini negatif, merambat ke arah sumbu Z positif. Kalau di sini positif, ya di sini juga positif, maka dia gelombang merambat ke arah sumbu Z negatif. Kemudian medan listriknya, ya dia bergetar ya ke arah sumbu X. Ya ini arti dari persamaan gelombang ini. Ya, contoh tuliskan persamaan gelombang intensitas medan magnet berjalan ke arah sumbu X negatif. Kalau sumbu X negatif berarti di sini adalah plus X ya, plus alpha X. Ya, di sini juga plus beta X. Nah, nanti tinggal dicari berapakah alfa, berapakah betanya. Ya, bergetar ke arah sumbu Z. Ya, berarti di sini medan magnetnya bergetar ke arah sumbu Z. Jadi merambat ke arah sumbu X negatif, tapi arah getar medan magnetnya ke arah
sumbu Z. Amplitudonya 100 mikroampere per meter, berarti amplitudonya 100 mikroampere per meter. Konstanta propagasinya, nah ini gamma berarti ya, gamma ya sama dengan alfa plus J beta. Ini alfa, ya ini J beta. Berarti alfanya 2, kita masukin alfanya 2, betanya 0,5. Frekuensinya 1 MHz atau 10⁻⁶, berarti 2 PF ya. F-nya adalah 10⁻⁶. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, sampai di sini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.